Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis di pembelajaran 1 dan 2. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian bisa buka buku tema 5H di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Materinya apa aja? Ada mata pelajaran IPA, materinya syarat fisik air bersih, dan SBDP gambar ilustrasi. Disimak ya. Nah, di persyaratan fisik air bersih perlu kita ketahui bahwa air bersih termasuk yang diperhatikan dalam kesehatan yang diakui dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization. Layak atau tidaknya suatu air dilihat dari persyaratan fisik, air bersih, kimia, dan biologi. Jadi, air yang layak itu seperti apa? Ternyata air yang layak itu memiliki persyaratan fisik air bersih. Pertama, dari kekeruhan air. Jadi, air yang bagus itu air yang jernih. Lalu, warna air. Warna air itu apakah dia berwarna selain bening? Ya, maka air yang baik itu air yang bening. Berbeda lagi kasusnya ketika kamu mencampurkannya dengan kopi ataupun teh. Maka tetap saja air yang baik itu adalah air yang tanpa warna. Lalu ada bau air. Air yang sehat itu air yang tidak berbau. Ketika kalian menemukan air yang bau, maka itu tidak baik untuk dikonsumsi. Lalu ada rasa air. Rasa air itu netral. Maka air yang sehat itu air yang tanpa rasa, ya. Temperatur atau suhu air pun harus kita perhatikan, karena kadar oksigen yang terlalu rendah juga mengakibatkan air itu sedikit bau atau aromanya tidak sedap, dan adanya penguraian bahan-bahan dalam air, ya. Kalau temperaturnya, suhu airnya itu mengalami penurunan, itu akan mempengaruhi kualitas airnya. Lalu ada persyaratan kimia. Jadi persyaratan kimia air bersih antara lain pH netralnya itu 6,8 sampai 9,0. Ya, kesadaran rendah dan tidak mengandung bahan organik ataupun non-organik yang telah ditetapkan. Seperti apa sih pH netral itu? Jadi kalian bisa cek di kemasan air mineral ya, kalau kalian mau beli air gitu kan, ada sedikit kadar asamnya kalau kurang dari 7. Lalu kalau di atas 7 itu sifatnya basah. Maka air pH yang layak diminum itu sekitar 6,5 sampai 8,5. Jadi air dengan pH kurang dari 7 itu bersifat asam di lidah dan terasa pahit apabila pH melebihi 7. Ya. Maka kita gunakan pH yang netral aja, yang normal aja, agar tidak pahit ataupun tidak asam. Kesadaan air atau kandungan mineral. Jadi metode paling sederhananya untuk ngeceknya itu menggunakan sabun. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ini untuk mengetahui kandungan mineral tertentu di dalam air, seperti kalsium dan magnesium. Air sada dan air keras. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Oke.
Lanjut, ada kandungan bahan kimia organik. Ini biasanya boleh digunakan namun tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Contohnya dalam instalasi pada perusahaan air minum atau PAM, mengelola air yang tidak layak digunakan menjadi air bersih. Itu contoh menggunakan kimia organik. Sedangkan kandungan bahan kimia anorganik itu kandungannya pada air bersih tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan, karena termasuk bahan anorganik antara lain garam dan logam, terdiri dari aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan seng. Lalu selanjutnya persyaratan biologi. Jadi air bersih juga harus memenuhi persyaratan biologi, antara lain tidak mengandung organisme patogen. Artinya makhluk hidup penyebab penyakit, contohnya bakteri Salmonella typhi, penyebab tipes, dan Shigella dysentery, penyebab disenteri. Dan yang kedua, tidak mengandung mikroorganisme non-patogen, jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan, contoh bakteri besi, ganggang, atau alga yang hidup di air kotor. Oke, lanjut ya di materi apa itu gambar ilustrasi. Ada yang bisa menggunakan bahasanya sendiri. Nah, menurut bahasa buku, gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Sedangkan menurut pendapat ibu ya, gambar itu merupakan suatu pemikiran yang kalian tuangkan atau yang kita tuangkan. Jadi ketika kita melihat gambar itu, kita mengetahui gambar itu menceritakan tentang apa. Jadi gambar ilustrasi itu bahasa singkatnya menceritakan sesuatu gitu. Jadi ketika kalian melihat gambar tanpa teks ya, tanpa teks, kalian udah paham. Kayak ini contohnya, ini kira-kira ada teksnya nggak? Nggak ada kan? Nah, dari gambar ini kita telah mengetahui bahwa ada dua anak yang sedang bermain layang-layang. Berarti hanya cukup melihat gambarnya saja kita telah paham apa arti kegiatan pada gambar tersebut. Oke, gambarnya ada di slide ini ya, boleh dilihat. Lalu ada yang ingin membuat atau menggambar ilustrasi. Oke, jadi ada 3 tahapan yang harus kalian ketahui. Pertama, gagasan. Jadi kalian pikirkan dulu idenya. Kalian mau gambar apa? Kemarin kita telah menggambar suatu daya air, melestarikan daya air. Itu gagasan. Jadi kalian bikin dulu sketsa kasarnya kayak gini gitu kan. Coret-coret itu termasuk juga sketsa. Lalu kalian sempurnakan gambarnya, kalian terangkan dengan spidol atau boleh dengan pensil yang lebih terang, atau boleh juga dengan pulpen agar menjadi bentuk yang lebih bagus. Lalu kalian boleh lakukan pewarnaan. Oke? Lalu media gambar ilustrasi itu apa aja? Jadi medianya kalian bisa gunakan cat air, krayon, pensil, ataupun spidol. Bebas, kalian gunakan apapun yang kalian punya untuk menghasilkan gambar ilustrasi ini. Untuk ragam gambar, ada 2 hal yang perlu kalian ketahui, ada komik dan ada koper. Lalu apa bedanya komik sama koper? Kalau komik itu susunan dari sebuah cerita. Jadi ini di scan pertama ada orang, ada cewek atau ada perempuan atau ada kakak yang sedang melihat kulkas.
sambil memastikan bahwa persediaan bahan makanan itu udah mau habis. Lalu di scan kedua menyatakan, ya udah, ayo kita ke pasar. Dan scan ketiga, jangan lupa pakai masker. Keempat, mereka telah tiba di pasar. Itu komik. Jadi gambar per gambar atau scan per scan itu menceritakan suatu peristiwa. Dan yang kedua itu ada cover. Kalian bisa cek cover buku kalian. Kalian amati gambarnya. Misalnya buku tema 5H. Oh, di sini ada judul lingkungan sahabat kita. Dikarang atau ditulis oleh Dr. Dia Saptorini SEMPD dan Dr. Lili Nurlaili MED. Ya, penerbitnya Yudhistira, kurikulum 2013 edisi revisi. Jadi cover itu mewakili apa yang akan kita pelajari, ya. Nah, di sini ada corak gambar ilustrasi. Realis. Jadi realis ini gambarnya nyata, lebih ke arah nyata. Ya. Jadi benar-benar hampir mirip sama yang aslinya, ini realis. Sedangkan karikatur itu biasanya ada bagian yang lebih besar dari tubuhnya, yaitu kepala. Biasanya karikatur ini identik dengan kepala yang besar, badan yang mungil gitu. Dan ada kartun, siapa yang suka nonton kartun? Ya, ini salah satu keluarga Somad hasil kerja bangsa, anak bangsa ya. Dan kartun ini bervariasi tergantung dari karakternya. Oh, karakternya itu berbeda-beda. Ada yang bentuk kepalanya segitiga lonjong atau segi empat, atau rambutnya ada yang setengah, atau ada yang full, atau ada yang dikuncir, atau ada yang dijabrik. Terus dari pakaiannya ya, dari bentuk tubuhnya, ya itu menggambarkan karakter. Jadi kartun itu lebih menggambarkan karakter dari tokohnya, itu kartun. Terus di sini ada gambar dekoratif. Jadi gambar dekoratif ini gambar yang bisa kita kreasikan sendiri. Salah satunya ketika kalian atau menggambar batik ya, atau ornamen atau dan lain sebagainya. Jadi kalian bebas dekoratif itu ya, kalian yang mendekorasinya sendiri, kalian yang membuat konsepnya sendiri gitu ya. Untuk unsur-unsur gambar ilustrasi, ada gambar manusia, ada gambar hewan atau binatang, dan ada gambar tumbuhan. Pasti dari bentuknya udah pasti berbeda. Manusia dengan bentuk boleh beragam ya, boleh menggunakan realis atau kartun atau karikatur, itu boleh ya, menggunakan konsep salah satunya boleh untuk coraknya. Dan ini ada beberapa macam gambar ya yang bisa kalian lihat. Kalian lebih suka gambar yang mana? Oke, untuk latihan soalnya simple sekali. Yang pertama, layak atau tidaknya suatu air dilihat dari. Yang kedua, tuliskan pengertian gambar ilustrasi menurut pendapatmu sendiri ya. Kalau menurut pendapat buku ibu udah tahu, tapi ibu pengen tahu pendapat kalian sendiri. Yang ketiga, tuliskan corak gambar yang paling kamu sukai, sebutkan alasannya ya. Jadi kalian harus paham dulu apa itu corak gambar. Ada realis, ada karikatur, ada kartun, dan ada dekoratif.
Kalian pilih salah satunya dan sebutkan alasannya menurut pendapat kalian sendiri. Oke, jika telah selesai, biasa kita kirim di Google Form. Ya, selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.